Lubang Buaya, sebuah tempat yang dikenal sebagai saksi sebuah peristiwa kelabu yang menjadikannya sebagai salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Pada 30 September 1965, gerombolan pemberontak pelaku Gerakan 30 September melakukan penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal Angkatan Darat. Lubang Buaya menjadi area operasional gerombolan ini, sekaligus tempat kejadian penculikan dan pembunuhan para jenderal. Tak hanya itu, jenazah para korban Gerakan 30 September tersebut juga dibuang ke dalam sebuah sumur tua di area ini. Kini setelah 59 tahun berlalu, kita akan menjelajahi area bersejarah ini, yang saat ini di atasnya telah berdiri sebuah kompleks seluas 14,6 hektar yang didirikan pada tahun 1967 untuk memperingati peristiwa kelabu tersebut. Kompleks yang kita kenal sekarang sebagai Monumen Pancasila Sakti. Ya, tiket masuknya Rp5.000 satu orang, dan kita masih mendapat ini. Nah, kita dapat buku panduan. Apa isinya nih? Ya, banyak informasi di dalam. Oke, ini dia pintu masuknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di sebuah tempat yang menjadi saksi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Di tempat ini, 59 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang sangat mengguncang bangsa Indonesia pada saat itu, dengan terbunuhnya 7 orang yang kita kenal sebagai pahlawan revolusi. 6 diantaranya adalah jenderal. Tadinya saya pikir ini tempat agak mencekam, tapi ternyata ramai. Ternyata cukup ramai, mungkin karena hari libur. Baik, jadi saya tidak akan banyak memberikan narasi, jadi kita akan berkeliling saja ke tempat ini, kira-kira ada apa saja di sini setelah 59 berlalu dari peristiwa G30S PKI. Ayo kita jalan ke sana. Segera setelah kita melewati pintu masuk, inilah koleksi pertama yang akan kita temui. Sebuah replika truk Dodge 500 tahun 1961 milik PN Artayasa, atau yang kini dikenal sebagai Peruri, yang pada waktu itu dirampas di Jalan Iskandar Syah dan digunakan untuk menculik dan membawa jasad Brigjen TNI DI Panjaitan dari Kebayoran Baru menuju Lubang Buaya. Di belakang saya sebuah truk Dodge 500 buatan tahun 1961. Tadinya adalah milik PN Artayasa yang kemudian dirampas oleh gerombolan PKI untuk menculik Jenderal DI Panjaitan. Kemudian jenazahnya dibawa menggunakan truk ini menuju ke Lubang Buaya. Dari truk milik PN Artayasa, selanjutnya kita akan menjumpai rumah-rumah yang dulu digunakan sebagai pusat kegiatan PKI dalam melancarkan aksinya di 30 September 1965. Jadi dulu di tempat ini rimbun sekali dengan pohon-pohon karet, karena ini dulunya memang perkebunan karet. Nah, di kawasan ini dulu ada beberapa rumah, kira-kira ada 13 rumah, ada di sekitar kawasan sumur tua ini. Nah, dari beberapa rumah tersebut saat ini ada 3 rumah yang masih dipertahankan hingga kini. 1 rumah yang dulu digunakan sebagai dapur umum, kemudian ada 1 lagi yang digunakan sebagai markas komando, dan ada 1 lagi yang dulunya digunakan sebagai tempat penyiksaan para jenderal. Nah, rumah-rumah sisanya tidak ikut dipertahankan karena tidak berkaitan langsung dengan peristiwa G30S PKI.
Rumah yang pertama adalah dapur umum. Dulunya, rumah ini merupakan milik salah satu warga yang bernama Ibu Amroh, perempuan yang sehari-hari berjualan pakaian keliling. Rumah berlantai tanah ini dipakai sebagai tempat penyimpanan logistik dan penyediaan makanan untuk para pasukan. Pada saat itu, Ibu Amroh beserta warga sekitar yang lain diminta untuk meninggalkan rumah-rumah mereka oleh kelompok PKI dengan dalih bahwa tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat pelatihan militer. Ketika itu, harta benda mereka dijamin tidak akan hilang. Tetapi pada kenyataannya, saat kembali, mereka menemukan rumah mereka sudah berantakan dan barang-barang berharga mereka banyak yang hilang. Ini dari bambu nih, di Jawa namanya gedek. Rumah yang kedua adalah rumah pos komando yang dimiliki oleh Haji Sueb, seorang pedagang di pasar Bali Mester Jatinegara. Rumah ini dipakai untuk rapat-rapat penting menjelang peristiwa G30S, termasuk merancang siapa-siapa saja jenderal yang harus diculik. Saat itu, pasukan yang bertugas untuk menculik dan membunuh para jenderal dinamakan pasukan Pasopati. Disinilah mereka mendapatkan pengarahan apa saja yang harus dilakukan dalam melaksanakan gerakan. Saat ini, beberapa perabotan rumah ini masih dipertahankan hingga sekarang, seperti lampu Petromax, mesin jahit, dan lemari kaca. Walaupun saya agak kurang paham dengan fungsi dari dua tempayan dari tanah liat yang diletakkan di atas balai-balai. Ini kursi-kursinya khas banget nih, kayak kursi di rumah nenek. Jadi apa lagi nih, rumah apa lagi nih? Ini tertutup semua. Selanjutnya, rumah ketiga adalah rumah penyiksaan yang menjadi lokasi penyiksaan para korban. Rumah ini merupakan milik Bambang Harjono yang merupakan simpatisan PKI. Dulunya, rumah ini digunakan sebagai tempat belajar sekolah rakyat, atau kalau sekarang, sekolah dasar. Bambang Harjono sendiri menyerahkan rumah ini kepada PKI setelah adanya rencana latihan besar-besaran di desanya.
Di sini, para jenderal yang masih hidup dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk mengakui bahwa mereka adalah Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta atas pemerintahan Presiden Soekarno. Oleh anggota-anggota pemuda rakyat, Gerwani, serta organisasi-organisasi PKI yang lain, mereka dianiaya dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Sekarang di dalam rumah ini terdapat diorama yang menggambarkan penyiksaan para korban yang masih hidup. Mereka adalah Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo, dan Letu Pierre Tendean. Diorama tersebut dibuat berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan para pelaku penyiksaan dan pembunuhan dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa, serta kesaksian agen polisi 2 Sukitman yang selamat dari pembunuhan. Tepat berada di sebelah rumah penyiksaan, dapat kita saksikan sumur maut tempat para korban gerakan 30 September ini dibuang. Saat ini, sumur tersebut adalah replika, karena lubang sumur yang asli sudah ditutup. Di tempat inilah dulu 7 korban dimasukkan ke dalamnya dengan kepala menghadap ke bawah. Lalu untuk menyamarkan, lubang ini kemudian ditutupi potongan batang pisang, sampah, dan daun-daun kering secara berselang-seling, kemudian ditimbun tanah. Bahkan mereka juga menggali lubang-lubang lainnya agar mengelabui orang yang mencari lokasi sumur tersebut. Jenazah para perwira TNI ini baru ditemukan dan diangkat pada 4 Oktober 1965 oleh pasukan Kesatuan Intai Para Amfibi KKO Angkatan Laut, yang selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Pusat TNI AD Gatot Subroto untuk dilakukan visum et repertum. Pemakaman dilakukan pada tanggal 5 Oktober 1965 yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-20 ABRI di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta. Dan inilah sebuah sumur maut yang dulu dipakai sebagai tempat membuang jenazah 6 jenderal dan 1 orang perwira TNI. Sumur ini sangat sempit, hanya berukuran diameter 75 cm dan dengan kedalaman sekitar 12 meter. Jadi kita bisa bayangkan seperti apa dulu keadaannya pada saat jenazah-jenazah para jenderal tersebut dimasukkan ke dalamnya. Perlu diketahui, nama lubang buaya sebenarnya bukanlah merujuk kepada sumur maut ini, karena lubang buaya merupakan nama daerah yang sudah ada jauh sebelumnya, yang dinamakan dari legenda mengenai buaya-buaya putih yang konon pernah mendiami kawasan ini dengan membuat lubang di aliran Kali Sunter yang berair deras. Tak jauh dari sumur maut berdiri monumen Pancasila Sakti yang terletak 45 meter di sebelah utara. Di sana terdapat patung para pahlawan revolusi berdiri dengan latar belakang sebuah dinding setinggi 17 meter dengan patung Garuda Pancasila besar di atasnya. Jumlah anak tangga untuk menuju ke pelataran ini sebanyak 7 anak tangga yang melambangkan 7 pahlawan revolusi. Ketujuh patung berdiri berderet dalam setengah lingkaran dari barat ke timur, yaitu Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Brigjen TNI DI Panjaitan, Maijen TNI R. Suprapto, Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI MT Haryono, Maijen TNI S. Parman, dan Letnan 1 Pierre Tendean. Dari ketujuh patung pahlawan revolusi ini, patung Jenderal Ahmad Yani tampak menunjuk ke lokasi sumur maut.
Di bagian lain di area kompleks ini, selain truk, juga terdapat kendaraan lain yang terkait dengan peristiwa G30S, seperti kendaraan dinas milik legend Ahmad Yani ini. GM Oldsmobile 98 dengan 6.500 cc dengan mesin V8 yang bisa menghasilkan tenaga sekitar 250 horsepower. Ini speknya sangat wow sekali bahkan untuk ukuran zaman sekarang. Di sebelahnya juga terdapat sebuah mobil dinas yang pada waktu itu digunakan untuk mengantarkan Pangkostrat Maijen Soeharto menuju ke Lubang Buaya pada 4 Oktober 1965 untuk memimpin langsung jalannya pengangkatan jenazah oleh pasukan Kipam. Ini adalah mobil dinas dari Pangkostrat yang pada waktu itu dijabat oleh Maijen Soeharto, berupa Toyota Land Cruiser dengan atap kanvas. Terpisah di sudut yang lain juga ada Panzer PCMK-2 Saracen, kendaraan lapis baja buatan Inggris. Panzer ini dipakai oleh Batalion Kavaleri 7 Kodam Jaya dan sempat digunakan untuk mengantar jenazah dari Markas Besar Angkatan Darat menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 5 Oktober 1965. Di tempat ini juga terdapat dua museum, yaitu Museum Pengkhianatan PKI dan Museum Paseban, yang koleksinya didominasi oleh diorama-diorama yang menggambarkan beberapa peristiwa penting. Yang pertama adalah Museum Pengkhianatan PKI, yang di dalamnya dipamerkan diorama berbagai kejadian kekerasan di berbagai daerah yang melibatkan PKI dari kurun waktu tahun 1945 hingga akhir penumpasannya di tahun 70-an. Kemudian ada Museum Paseban, yang menampilkan diorama terkait peristiwa yang lebih spesifik terkait kejadian di tahun 1965, terutama peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal yang digambarkan dengan sangat nyata dan lumayan membuat merinding. Kedua museum ini sebenarnya menyajikan banyak sekali informasi penting sebagai pembelajaran generasi muda di masa kini. Namun di tahun 2024 ini, penyajian kedua museum ini nampak sangat jadul. Bahkan beberapa display foto tampak sudah pudar dan hilang gambarnya. Mudah-mudahan di masa mendatang, museum ini tampilannya bisa diperbarui lagi agar lebih menarik. Mengingat beberapa museum lain di Jakarta sudah memiliki tampilan yang modern. Dan hal yang terakhir yang dapat kita lihat di sini adalah ruangan yang menyimpan relik berupa bekas pakaian para korban yang masih menyimpan noda darah. Juga beberapa peninggalan pribadi yang lain. Koleksi-koleksi ini terus terang saja cukup membuat bergidik. Terlebih lagi apabila kita membaca hasil visum para jenderal ini, yang menggambarkan betapa kejinya gerakan 30 September ini menganiaya para korban hingga di luar batas kemanusiaan. Itulah yang dapat kita temui di Kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Sebagai pengingat di masa kini dan masa depan bahwa komunisme di Indonesia adalah bahaya laten yang nyata. Sehingga diharapkan bangsa Indonesia akan tetap selalu waspada agar tragedi yang terjadi di tahun 1965 tidak akan terjadi kembali di negeri ini.
Sekian cerita dari Lubang Buaya, saya Anjas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.